Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 16. Di sini kami akan mempresentasikan tentang karya ilmiah dengan saya, Rian Maulana, NIM 24050724 dari kelas Teknik Sipil 2024 C. Perkenalkan, nama saya Sandy Adisetyo dengan NIM 240507240021 dari Teknik Sipil kelas Teknik Sipil kelas 2024 C. Oke, sebelumnya kalian pasti bertanya-tanya apa sih itu karya ilmiah? Karya ilmiah adalah tulisan yang menyajikan hasil penelitian atau kajian secara sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut para ahli, karya ilmiah berfungsi sebagai sarana penyabaran ilmu pengetahuan, latihan berpikir kritis, dan media komunikasi akademik. Oke, next. Nah, karya ilmiah menurut para ahli itu ada tiga. Sistematis. Yang pertama ada sistematis, jujur, dan berbasis fakta. Yang kedua ada sastra wacana, yaitu karya ilmiah yang merupakan penelitian atau hasil pemikiran dengan metodologi sistematik dan bertujuan menyebarkan ilmu pengetahuan, menjawab pertanyaan, atau mengungkap penemuan baru. Dan yang terakhir ada Kemdikti, atau karya ilmiah yang bertulisan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, menggambarkan hasil penelitian, analisis, atau pemahaman mendalam tentang suatu topik dan ditulis dengan bahasa jelas, akurat, objektif, dan berbasis bukti yang dapat diverifikasi. Oke, next. Nah, kita masuk ke ciri-ciri karya ilmiah. Dari yang pertama, itu ada ciri sistematis, kritis, dan analitis. Apa itu ciri sistematis? Yaitu penulisan mengikuti urutan logis dari pendahuluan hingga kesimpulan, sehingga mudah dipahami. Kritis dan analitis yaitu penulis tidak hanya menyajikan data, tetapi juga menganalisis, membandingkan, dan mengkritisi temuan. Ya, kemudian bahasa baku, jelas, dan formal. Bahasa baku jelas dan formal maksudnya adalah menggunakan bahasa Indonesia sesuai kaidah EYD dan menghindari bahasa gaul atau ambigu. Dan yang terakhir itu dapat diverifikasi menggunakan sumber terpercaya, yaitu dapat metode dan hasil penelitian bisa diuji ulang oleh peneliti yang lain dan menggunakan sumber yang terpercaya, yaitu referensi berasal dari jurnal, buku, akademik, atau penelitian terdahulu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan dalam penulisan karya ilmiah. Karya ilmiah bertujuan menyampaikan hasil penelitian atau pemikiran agar temuan dapat diketahui dan dimanfaatkan oleh orang lain. Kedua, melatih keterampilan menulis akademik. Mahasiswa atau peneliti terbiasa menulis dengan struktur dan kaidah ilmiah. Tiga, menjadi sarana komunikasi ilmiah. Karya ilmiah menjadi media pertukaran gagasan antar akademisi. Keempat, atas memberikan solusi atas masalah nyata, yakni meneliti diarahkan untuk menjawab persoalan di masyarakat. Kelima, mengembangkan ilmu pengetahuan, memperkaya literatur dan menjadi dasar penelitian berikutnya. Next. Di sini saya akan menjelaskan struktur, yakni satu, struktur judul. Judul harus singkat, jelas, dan mencerminkan isi. Kedua, abstrak. Abstrak adalah ringkasan penelitian atau tujuan, metode, hasil, atau kesimpulan. Ketiga, pendahuluan. Pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian. Keempat, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka adalah teori atau konsep
dari peneliti terdahulu. Kelima, metode penelitian, yakni cara pengumpulan data, instrumen, dan analisis. Keenam, hasil penelitian atau data yang diperoleh. Ketujuh, pembahasan. Pembahasan adalah interpretasi hasil atau kaitan dengan teori. Ketujuh, kesimpulan dan saran. Jawaban atas masalah dan rekomendasi. Dan yang kedelapan, daftar pustaka. Daftar pustaka adalah sumber referensi sesuai kaidah sikasi. Dan yang terakhir, lampiran. Lampiran adalah data tambahan instrumen penelitian atau biasanya tercantum foto atau tabel-tabel. Next. Jenis-jenis karya ilmiah. Satu, makalah. Makalah adalah tugas akademik berbasis kajian pustaka, biasanya untuk perkuliahan. Kedua, artikel ilmiah. Dipublikasikan di jurnal ringkas, fokus pada satu topik. Ketiga, paper atau kertas kerja. Laporan singkat hasil penelitian, sering dipresentasikan dalam seminar. Keempat, skripsi, tesis atau disertai karya ilmiah yang berjenjang pendidikan tinggi, lebih mendalam dan kompleks. Dan yang keenam, artikel populer ilmiah, yakni ditulis dengan bahasa lebih ringkas dan agar mudah dipahami masyarakat umum. Next. Baik, kesimpulan akan dibacakan oleh teman saya. Oke, kesimpulan dari presentasi yang kami paparkan yaitu karya ilmiah merupakan tulisan akademik dan memiliki manfaat yang besar, melatih berpikir kritis, memperkaya ilmu pengetahuan, menjadi sarana publikasi, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Oke, sekian yang dapat kami presentasikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih.